Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wisaksono Sugandi atau biasa dipanggil nama panggungnya Nongki. Sekarang saya ini harusnya nih ada moderator yang bantu saya, cuman sayangnya belum join. Nanti kalau udah ada mungkin halo tes. Halo. Tes. Baik, sudah bisa terdengar, Pak. Oh, oke. Ya, mungkin saya ulang. Selamat sore semuanya. Selamat sore rekan-rekan. Selamat sore para peserta Legal Expo 2021. Perkenalkan, nama saya Wisaksono Sugandi atau biasa dipanggil dengan nama panggung Nongki. Mungkin sore ini sesuai dengan judul, saya akan menceritakan pengalaman ataupun topiknya adalah mengenai bagaimana seorang membantu membangun seorang perusahaan konglomerasi membangun grup bisnisnya, di mana saya juga selama 12 tahun saya bekerja di satu perusahaan konglomerat, di mana waktu itu saat mereka membangun bisnisnya dari setelah mereka menjual kekayaan atau menjual bisnisnya, dan mereka mulai dari nol untuk memulai satu imperium bisnis yang benar-benar berbeda dari bisnis sebelumnya. Sekarang saya menjabat sebagai COO dari Gantens HPP, salah satu law firm di Indonesia yang merupakan law firm terbesar di dunia dengan kurang lebih ada 12.000 lawyer di dunia. Dan Indonesia ini sebenarnya adalah kantornya Hanafiya Ponggawa. Mungkin saya masih menunggu moderatornya.
Suara saya hilang. Selamat sore. Selamat sore. Nah, jadi William. Saya yang jadi moderator nih. Oh, boleh. Nah, boleh. Ya. Satu alma mater juga kan, soalnya kan dulu kan. Yoi. Kayaknya beda angkatan. Enggak, satu angkatan sih harusnya. Satu angkatan, cuma beda masuknya lah ya. Ya, oke. Selamat sore semuanya. Nama saya William Paliama. Saya diminta oleh panitia IDLC untuk membantu Mas Nongki ya, membawakan materinya pada sore hari ini. Karena sudah dimulai, mungkin langsung aja Mas Nongki, nanti saya mungkin bantu untuk mensortir pertanyaan dan kemudian juga melihat waktunya, nanti saya akan warning ya kalau kira-kira sudah. Ya, silakan Mas Nongki. Oke, thank you. Ya, mungkin seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau bisa dilihat dari pengalaman karir saya sebelumnya saya itu sama, mungkin ada beberapa yang tadi ikut dari sesinya Bang Rizal atau Bang Indra, di mana kami memulai karir yang barengan nih sebagai manajemen trainee di Bank Niaga. Nah, memang ada sesuai dengan perkembangan jalan, kami berempat ikut manajemen trainee, lalu setelah itu kami berpisah mengejar karir masing-masing. Setelah dari Bank Niaga, saya juga join satu law firm, yaitu ABNR, di mana saya banyak belajar ataupun mengerjakan beberapa transaksi bisnis yang memang relates to perbankan, karena memang background saya adalah perbankan. Nah, setelah di ABNR saya banyak berkecimpung di beberapa transaksi, itu akhirnya saya mengenal transaksi-transaksi yang lainnya. Nah, lalu setelah 6 tahun di ABNR, akhirnya saya bergabung dengan salah satu perusahaan keluarga, di mana di perusahaan keluarga tersebut saya membantu mereka untuk membangun satu bisnis barunya. Yang awalnya setelah mereka jual bisnis rokoknya, dan di mana waktu itu adalah di tahun 2005 merupakan waktu itu adalah merupakan transaksi yang terbesar, seingat saya, di mana mereka menjual keseluruhan pabrik rokoknya kepada Philip Morris. Setelah itu mereka dengan cash yang mereka punya pada saat itu, mereka mencoba untuk membangun satu bisnis baru. Alhamdulillah waktu itu saya join di mana benar-benar mereka mereka baru punya satu bisnis sih sebenarnya. Terus akhirnya saya mulai dari nol, terus apa yang saya kerjakan waktu itu adalah benar-benar melakukan analisa terhadap beberapa proposal ataupun proposal bisnis yang diajukan kepada keluarga Sampurna tersebut. Saya ingat tuh sekitar 12 atau 15 tahun yang lalu, itu setiap hari kerjaan benar-benar cuma review proposal. Ada aja, benar-benar namanya orang kaya, punya uang banyak, dan nggak punya bisnis. Yang ada setiap hari ada aja proposal yang datang ke meja saya, minimal bangsa 2 atau 3 lah, di mana saya mesti review mungkin atau bagus atau enggak sih bisnis tersebut kalau misalnya diakuisisi oleh keluarga Sampurna. Sesuai dengan sorry, ini moderator bisa di-add Devan nggak ya? Devan untuk jadi moderator saya. Oke, sebentar ya. Thank you. Mungkin sambil dilanjut aja, Mas Nongki. Ya, ya waktu itu melanjut. Waktu itu saya setiap hari paling nggak review sekitar 2 proposal, 3 proposal, sampai bahkan ada sekitar 10 proposal pernah satu hari saya terima. Nah, di situ saya diminta tidak hanya untuk melihat satu proposal ataupun itu dari sisi hukum aja, karena juga waktu itu belum ada financial advisor ataupun tim finance yang membantu dari keluarga. Jadi akhirnya mau nggak mau saya belajar keuangan, gimana cara baca laporan keuangan, terus bikin analisa apakah ini bisnis tersebut akan bagus atau enggak kalau misalnya keluarga akuisisi. Sambil di situ sih akhirnya kita mulai rekrut ada orang finance, orang business development, sambil akhirnya saya juga belajar, sehingga perspektif saya itu bukan hanya dari sisi hukum, tapi dari banyak hal. Dari banyak hal. Nah, itu di situ saya merasa bersyukur banget karena benar-benar saya bisa melihat satu permasalahan dari berbagai macam perspektif.
Devan? Halo. Devan bisa dengar, Devan? Oke, mungkin panitia minta tolong untuk ini aja ya, langsung ke Devan ya. Ya, tolong Devan di-add sama ini buat suaranya. Devan sih sudah co-host harusnya nih, dan di sini udah tulis co-host kok. Mas Nongki silakan, nanti saya untuk dari direct message aja di sini. Ya. Oke, ya lanjut. Akhirnya dari kerjaan saya itu, oke. Nah, Devan udah masuk. Nah, mungkin Devan gue lanjutin dulu, nanti mungkin kita bisa riset lagi atau misalnya ada pertanyaan bisa guide juga. Nah, dari situ sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan bisnis keluarga tersebut, akhirnya kita mulai kayak misalnya akuisisi perusahaan-perusahaan, dan dari situ kita bantu keluarga untuk membangun bisnis. Terkadang tuh dalam menjalankan satu akuisisi, kadang kita benar-benar apa yang ada di depan kita beli dulu. Masalah nanti strukturnya itu ditaruh dalam holding ataupun enggak, itu masalah nanti. Karena kadang pada saat yang bersamaan kita harus melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Misalnya pernah saya melakukan akuisisi untuk 3 anak usaha pada saat yang bersamaan. Ribet atau enggak? Ya memang ribet, tapi untungnya waktu itu saya dengan pengalaman saya sebagai lawyer dan kemudian saya juga jadi in-house di keluarga Sampurna, saya kenal banyak law firm sehingga saya bisa minta bantuan dari beberapa law firm untuk melakukan akuisisi tersebut. Nah, dalam perjalanan waktu kita coba bikin sesuatu bisnis yang tadinya terpisah-pisah, akhirnya kita gabungin dalam satu holding. Nah, memang nggak gampang sih kadang untuk dealing dengan perusahaan keluarga. Mungkin banyak yang dengar kadang kalau misalnya perusahaan keluarga ada aja campur tangan dari masing-masing family member. Tapi untungnya untuk keluarga ini mereka mempercayakan kepada satu anaknya untuk running everything. Meskipun tidak melepaskan ada campur tangan dari orang tuanya. Kadang di last minute tiba-tiba bisa ada perubahan segala macam. Nah, itu yang kadang kita mesti coba cater. Nah, pengalaman saya di Sampurna itu membuat saya bisa melihat satu isu atau permasalahan dari 2 sisi, banyak sisi lah paling nggak. Di mana sebelumnya saya pernah jadi lawyer, terus saya jadi in-house, terus di mana saya juga belajar untuk membaca ataupun belajar mengenai business development, belajar tentang finance, sehingga itu yang akhirnya benar-benar melengkapi ilmu-ilmu yang saya punya. Jujur saya cuma S1, saya cuma S1, tapi dengan saya belajar banyak dari orang-orang, menurut saya ini juga satu pengalaman yang tak ternilai dan tak terhingga, yang mungkin juga nggak bisa didapatkan dari sekolah. Nah, ini mungkin saya kenalkan Devan yang bisa membantu saya menjadi moderator saya. Silakan Devan kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, kita lanjutin dulu nih setelah tadi saya juga, ini kita coba quick through aja. Di Sampurna saya 12 tahun, sampai akhirnya saya juga setelah di tahun 2018 itu saya merasa bahwa kayaknya sudah cukup buat saya untuk membantu keluarga, sehingga akhirnya saya mencoba untuk resign dan akhirnya bergabung dengan Dentons HPRP. Saya bergabung dengan Dentons HPRP juga bukan sesuatu yang bukan menjadi lawyer, tapi saya menjadi CEO. Ini merupakan tantangan baru buat saya. Belum pernah ada COO untuk satu law firm di Indonesia. Saya diberikan tantangan itu oleh beberapa partner di HPRP. Saya pikir ya, saya coba aja dulu dengan pengalaman saya mengelola tim legal di Sampurna. Saya pikir insya Allah saya bisa ngatur keuangan, saya bisa ngatur tim. Saya coba aja dulu. Dan sekarang merupakan tahun ke-3 saya, di mana saya menjadi CEO di Dentons HPRP. Nah, mungkin Oke. Iya, ini sebelumnya kita buka kembali kali ya. Ya, boleh. Sore hari ini boleh kita buka kembali ya. Ini mohon maaf tadi ternyata laptopnya ada kendala ini tiba-tiba tadi.
Oke, selamat sore Bapak Ibu semua, Abang Mbak semua, teman-teman semua. Kita saat ini berada di Legal Expo 2021 Meet and Greet. Ini sesi yang sudah hampir sesi terakhir ya di sore hari ini. Tadi Bang Nongki juga udah sedikit opening sedikit heads up mengenai perjalanan hidup dari Bang Nongki. Nah, tadi aku juga udah mendengar nih, aku juga tahu sebenarnya kehidupan dari Bang Nongki, bagaimana beliau di S1, sempat di BEM juga, sempat ikut beberapa organisasi. Setelah saya dari S1, lanjut lagi ke perbankan ya, Pak ya, justru ya. Yeah. Ke perbankan habis itu ya, ke perbankan, dan di sana juga terkena ada krisis 98, itu juga terpengaruh juga untuk perjalanan karir dari Bang Nongki. Kemudian juga berjalan kembali, lanjut lagi, sempat di ABNR juga, law firm juga, dan juga mencoba untuk membuat bisnis keluarga juga, Bang, melanjutkan bisnis keluarga ya, Bang ya. Itu sebenarnya satu hal yang menarik, Bang, kalau mengenai bisnis keluarga itu. Ini kita coba gali lagi. Tadi mungkin udah cerita juga, Bang, mungkin dari S1-nya seperti apa, S2 seperti apa. Coba bisa di-highlight lagi, Bang, kira-kira perjalanan itu bagaimana dulu ketika menjadi mahasiswa dan menjadi fresh graduate, itu berpengaruh banget gitu loh untuk jalan hidupnya sekarang, jalan karir sekarang. Kira-kira gimana, Bang? Oke. Ya, ini katanya berarti flashback lagi ya dari zaman kuliah. Ya, zaman kuliah gue mungkin sama lah sama teman-teman yang lain juga, dimana pas zaman kuliah itu kuliah, main, organisasi lah. Itu semua, itu harus dijalannya. Itu juga kenapa saya kuliah 5 tahun. Memang lama sih, memang lama. Karena emang gue udah belajar. Terus juga di tahun-tahun terakhir, di mana teman-teman udah pada mulai lulus, saya pikir, ya udahlah saya coba organisasi, akhirnya ikut juga di Senat, sempat juga 2 kali di Senat, sampai akhirnya menjadi ketua, bukan ketua umum. Nah, tapi memang di tahun keempat, itu memang membantu Bang Indra Kusuma yang tadi juga memberikan di acara sebelumnya menjadi ketua Senat. Jadi mungkin emang udah kebiasaan aja untuk dari zaman kuliah untuk bantu-bantu atur orang menjadi ketua Senat ataupun sekarang jadi ketua ILUNI. Kingmaker dong. Enggak lah, kebanyakan ngatur aja mungkin. Nah, jadi ya pengalaman kuliah sih 5 tahun lah, 5 tahun. Nah, pas selesai kuliah itu alhamdulillah dapat tawaran 2. Satu jadi lawyer di satu law firm, dan juga tawaran kedua adalah untuk ikut manajemen training di satu bank, di Bank Niaga. Iya, satu perbankan, Bank Niaga. Nah, waktu itu pilihannya untuk dari sisi gajinya sih nggak jauh beda. Terus saya pikir kalau misalnya saya join law firm, berarti saya langsung kerja. Nah, kalau misalnya di bank, saya akan belajar mengenai perputaran uang mulai dari kasir sampai ujung. Nah, pas manajemen training itu saya ikut sekitar 9 bulan. Saya pikir memang agak ngambil risiko, karena kalau misalnya di manajemen training nggak lulus, itu pasti saya akan drop dan saya nggak punya kerjaan. Cuman saya pikir ya itulah, ini pengalaman baru. Sementara teman-teman saya juga ada yang kuliah di luar negeri, saya ngambil belajar perbankan langsung di sumbernya aja. Nah, setelah belajar di manajemen training selama 9 bulan, alhamdulillah lulus, dan lulusnya langsung manajer. Jadi gaya lah, langsung pakai dasi. Sementara kalau misalnya nggak manajemen training, itu lulus belum pakai dasi. Nah, itu kan gaya banget, begitu lulus, 9 bulan belajar, ada sekitar 6 kali ujian, akhirnya langsung pakai dasi. Gaya tuh, karena grade-nya langsung tinggi. Nah, alhamdulillah. Langsung manajer. Terus akhirnya banyak belajar, terus di situ juga ada 2 mentor saya yang sangat berpengaruh dalam karir. Nah, cuman akhirnya kena Krismon di tahun 98. Krismon di 98, nah itu benar-benar game changer buat saya. Kenapa game changer? Karena teman-teman saya yang di law firm itu jaya-jaya banget waktu itu. Sementara saya ya udah sekedarnya aja. Tapi ya baik lagi kan, nggak boleh putus asa, maksudnya kerja aja terus, belajar terus, sampai akhirnya saya di tahun 2000 ditawarin di ada beberapa tawaran. Satu untuk pindah ke law firm, ABNR, dan juga untuk apakah suara Bang kita dengar? kerjakan pekerjaan restructuring. Oh, ya. Nah, memang waktu itu kan yang benar-benar ngasih kerjaan rata-rata BPPN.
BPN, jadi pilihannya antara saya kerja di BPN langsung atau saya kerja di law firm, di mana akhirnya akan kerja untuk BPN juga. Akhir tahun 2000 itu saya ambil tawaran di ABNR. Itu juga lucu sih sebenarnya. Namanya jalan hidup. Saya pikir daripada yang mesti pindah gedung, saya mendingan pindah kantor, tapi di gedung yang sama. Kebetulan di tempat yang sama gitu. Iya, jadi cuma satu gedung sih sebenarnya. Cuma pindah, iya. Cuma pindah lift yang low zone ke high zone. Udah itu aja. Gitu. Gedungnya sama, masih di depan FX. Ya, di Geraha Niaga. Jadi saya itu 10 tahun di gedung itu, tapi di 2 perusahaan. Gitu. Jadi kalau misalnya kerjaannya 2, tapi temennya itu aja ya, meskipun nambah sih sebenarnya. Gitu. Nambah juga sebenarnya Bang ya. Nah, ini sebenarnya ada hal berbeda nggak sih Bang? Ini sebenarnya juga beberapa teman-teman ya, terutama para anak-anak muda itu ya, berpikir lebih baik mulai di corporate dulu, terutama untuk lulusan fakultas hukum ya. Mereka mulai langsung di corporate dulu, atau mereka langsung masuk jadi masuk di law firm. Itu gimana Bang pandangan Bang Nogi mengenai hal tersebut? Dari pengalaman Bang Nogi selama ini. Mereka tuh sebaiknya kemana sih sebenarnya? Menurut saya sih pribadi sama aja, antara mulai dari law firm ataupun dari in-house. Nah, tapi memang kalau misalnya dari in-house itu, bisnis yang dipelajari umumnya cuma satu, misalnya perbankan. Berarti dia akan cuma belajar di perbankan aja. Sementara kalau misalnya belajar di law firm, itu akan menjadi generalis. Dia akan banyak pegang case-nya. Nggak cuma perbankan, tapi misalnya gimana cara bikin perusahaan, ataupun misalnya ada mining, ataupun nanti akhirnya handle untuk IPO segala macam. Jadi variatifnya ada. Nah, tapi nggak salah juga kalau misalnya ambil perbankan ataupun in-house. Kenapa? Karena pengalamannya pasti itu dari dasar banget, dari bawah banget. Jadi benar-benar tahu tentang bisnis tersebut. Itu akan lebih matang dibanding rekan-rekan yang langsung ke law firm. Karena mereka umumnya tidak menjadi eksekutor. Mereka lebih ke arah advisory. Jadi nggak ada yang salah mau mulai dari in-house, mulai langsung dari tentang bebas sih sebenarnya. Nah, tapi saya tetap harus menyarankan bahwa orang harus mencoba di dua dunia ini, nggak cuma di satu dunia, karena akan mempengaruhi pola pikir nantinya. Oke, nah tadi Bang Nongki udah sempat di perbankan, kemudian juga lanjut lagi ke law firm. Di law firm berapa lama Bang di ABNR ini? Kira-kira suka dukanya seperti apa, perjalanannya seperti apa selama di law firm? Ya, di ABNR saya 6 tahun. Nah, tapi balik lagi, alasan kenapa dulu direkrut di ABNR adalah karena pengalaman di perbankan. Jadi akhirnya balik lagi sebenarnya meskipun pindah kantor, kerjaannya memang mayoritas adalah perbankan. Tapi keuntungannya adalah nggak cuma perbankan aja. Karena pas di tahun ketiga, tahun keempat, akhirnya kita mesti mengerjakan hal-hal yang lain. Itu yang membuat wawasan saya jadi perbankan aja. Dulu megang tentang untuk utang piutang lah, atau restructuring segala macam, itu banyak. Jadi memang masuk tim yang perbankan di law firm tersebut. Kebetulan di bagian banking and finance juga ya Bang ya sebenarnya kalau walaupun di law firm, cuma bedaan strukturalnya itu karena lebih ke advisory ya Bang ya. Jatuhnya kita pihak yang eksternal jatuhnya. Yang eksternal dari suatu klien pada akhirnya. Lebih ke arah memberikan advice kepada klien si bank tersebut. Sementara kalau di bank itu kan kita benar-benar harus siapin sendiri strukturnya sampai melakukan eksekusinya. Itu yang membedakan kalau kita di advisory atau sebagai law firm. Itu sih sebenarnya yang membedakan Devan. Oke. Nah, kalau gitu Bang, di selama ini juga kita dalam memilih karir nih Bang. Ini buat teman-teman semua nih, bahkan kadang dari fakultas hukum sendiri itu masih berpikir apakah mereka ingin lanjut di bidang hukum, apakah mereka ingin lanjut di perbankan yang bukan bagian hukumnya, dan sebagainya macamnya. Ini pasti teman-teman ini perlu lebih terarah nih Bang. Karena memang mereka memerlukan yang namanya mentor, memerlukan namanya saran bagaimana mereka bisa menjalankan karir mereka dengan baik. Nah, berkaca dari pengalaman Bang Nuki selama ini nih, setelah lulus, bagaimana Bang sebaiknya dari teman-teman itu bisa memilih karir yang baik, kira-kira? Memilih jalan yang hidup yang baik.
mulai dari memilih perusahaannya, mulai dari memilih tempat bekerjanya, memilih mentornya. Ini mereka bagaimana Bang? Harus seperti apa supaya lebih terarah Bang? Ya, sebenarnya nggak akan, menurut saya pribadi, nggak ada yang pernah salah dalam memilih karir. Semua itu harus dijalanin. Kita juga nggak pernah takut. Kita nggak pernah takut. Kita nggak boleh takut kalau misalnya kita memilih satu jalan. Dan jangan pernah menyesal terhadap sesuatu yang telah kita pilih. Kita ada masalah dan kita nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut, selalu ada jalan keluar. Kalau misalnya kita mentok pun, pasti ntar ada jalan keluar. Nah, tapi jangan pernah menyesal. Karena waktu sih ada beberapa teman yang ditanyain, lu nggak nyesel dulu awalnya ambil di bank, sementara teman-teman lu semua di law firm? Saya sih bilang, enggak. Pas di perbankan, saya belajar benar-benar money flow dari awal sampai akhir lagi. Pas sebagai law firm, kerja di law firm, itu saya juga belajar banyak hal. Gimana cara merapikan struktur yang sudah ada, memberikan advice kepada teman-teman saya di perbankan. Gitu. Karena menurut saya, itu saling melengkapi. Nah, buat rekan-rekan juga yang baru mau kerja, jangan terpaku pada satu hal. Misalnya kalau misalnya ngelihat kayak mentok, misalnya saya nggak bisa nih kerja di law firm, saya udah ngelamar kemana-mana nggak dapat. Ya udah, berarti kalau misalnya udah nggak dapat, kita coba yang lain. Gitu. Atau kalau misalnya nanti ada beberapa teman yang ngerasa perusahaan apa aja nih yang bagus, kita juga mesti lihat nih fundamental dari perusahaan tersebut. Make sure kalian bisa kerja di tim yang tepat gitu. Jangan cuma sekedar asal ngelamar aja sih, tapi kita lihat juga nih perusahaannya bagus atau enggak, terus potensi karirnya bagus atau enggak, ada berapa jenjang di perusahaan tersebut gitu. Karena sekarang kan makin banyak nih perusahaan-perusahaan yang bagus juga, tapi jangan salah juga, beberapa perusahaan startup pun sebenarnya itu juga bagus. Mereka biasanya mulai kecil. Nah, tapi kita mesti lihat potensi perkembangan dari perusahaan startup tersebut. Gitu deh, Fan. Oke, berarti di lain sisi Bang, untuk menentukan jalan karir, menentukan jalan pekerjaan lebih tepatnya, itu kita juga harus melihat juga ya Bang ya, mengenai prospeknya seperti apa, jenjang karirnya seperti apa. Setidaknya kita bisa berpikir lebih jauh ke depan lah dalam memilih suatu jenjang karir ya Bang ya. Oke, kalau begitu seperti itu. Oke, Bang, kemudian setelah selesai di ABNR, gimana lagi Bang ceritanya habis itu untuk pindah institusi lagi? Next, setelah 6 tahun di ABNR, megang beberapa restructuring dan juga beberapa transaksi yang lumayan besar menurut saya ditawarin, waktu terakhir di ABNR saya senior associate, sampai akhirnya saya ditawarin sama headhunter untuk join Keluarga Sampurna di tahun 2006, di mana waktu itu mereka baru jual seluruh sahamnya mereka di HM Sampurna kepada Philip Morris. Saya tahu nih, ini perusahaan cash rich, dan mereka nggak punya aset sama sekali di Indonesia. Saya pikir seru nih juga nih, kalau misalnya benar-benar masuk ke perusahaan yang kecil, tapi uangnya banyak, terus mikirin gimana caranya bantu mereka untuk dibangun imperium mereka. Alhamdulillah dari interview itu saya diterima, dan waktu itu karyawan mungkin baru sekitar nggak nyampe 30 orang. Jadi benar-benar kerjanya itu jungkir balik, dan waktu itu benar-benar berasa banget karena ibaratnya saya mulai juga waktu dari legal manager aja di Keluarga Sampurna itu, ini saya bisa langsung sama yang punya duit gitu, yang benar-benar yang punya duit itu kan beliau ini kan ya salah satu yang terkaya di Indonesia ya. Jadi tiap kali mau ketemu aja takutnya minta ampun gitu. Karena mikir, gila ya, mesin ini gue harus ketemu sama orang yang masuk dalam top 10-nya terkaya di Indonesia. Cuman ya bismillah aja lah, gitu loh. Waktu itu juga ada satu head legalnya, kebetulan orang bule. Jadi saya nggak tahu kenapa saya seringnya dapat kerja bareng sama orang bule. Orang bule, orang Inggris, jujur itu orang kerasnya minta ampun, gitu. Sempet sih, itu bener jujur, itu di setahun pertama itu saya sempet yang bener-bener harus terus nggak ya, ini perusahaan bagus, tapi ini gue dapat bosnya yang bener-bener keras banget gitu. Cuman saya pikir ini adalah proses pembelajaran, jalanin aja semuanya. Sampai akhirnya di tahun kedua bos saya resign. Di situ saya pikir ya udahlah,
makin deket lagi nih layer saya sama yang di atas gitu. Semakin di atas. Akhirnya jalanin terus gitu. Nah, balik lagi mungkin juga tadi yang udah saya sampaikan tadi pas Devan belum join. Itu serunya adalah karena benar-benar isinya cuma 30 orang, baru punya satu bisnis unit, sementara setiap hari saya cuma dilemparin proposal. Please review this. Saya nggak ngerti apa-apa. Cuman akhirnya mau ngomong ya udah mesti stay up late sampai malam, belajar, terus untung akhirnya ada orang finance masuk, orang business development masuk, ya udah sering ngobrol aja sama mereka. Terus juga orang business development-nya orang Singapura. Ya, untung sih benar-benar menurut saya sih proses yang berharga banget buat saya di sana di awal-awal karena saya bisa belajar banyak dari mereka. Dan untungnya di awal-awal itu karena mereka tahu bahwa saya emang pengalamannya masih sedikit, mereka benar-benar mau ngajarin saya. Gitu. Jadi benar-benar ngajarin saya sampai akhirnya bisa menjadi kolega dan teammate gitu. Dimana pada saat kalau misalnya ada transaksi, kalau misalnya dia sendiri, dia pasti ngajak saya. Atau kalau misalnya saya sendiri, pasti saya ngajak dia. Pokoknya kita berdua atau bertiga harus jalan bareng. Saya dari legal, terus juga ada teman dari business development, dan juga orang finance. Itu yang membuat saya akhirnya melihat, oke, kalau misalnya satu transaksi harus dilihat dari 3 sisi ini pada saat yang bersamaan. Ngerti apa enggak? Saya waktu itu enggak juga sih, cuman belajar gitu. Akhirnya mereka yang do most of the talking, saya belajar, cuman akhirnya oke. Karena saya ngerti satu transaksi dari awal, nggak cuman pas di tengah jalan dicemplungin. Karena memang kecenderungannya adalah biasanya kan orang BD sama orang finance itu jalan duluan, terus orang legal baru pas tengah atau akhir dicemplungin. Saya akhirnya saya nggak maksa terus untuk ikut from day one. Kalau misalnya ada meeting, ngerti atau enggak, pokoknya saya mesti ikut. Pokoknya saya belajar, saya nyatet aja terus pokoknya. Sampai akhirnya saya, oke, begini kalau misalnya satu transaksi. Oke, ini berarti ada 2 poin nih Bang. Yang satu, poin pertama, itu adalah kita jangan berada di zona nyaman kita terus. Kita harus bisa challenge zona nyaman kita terus ya Bang ya. Kalau bisa dilihat tuh Bang ya, itu dengan segala bidang-bidang baru tersebut, terpaksa kita harus terus belajar jadinya. Nah itulah poin keduanya. Kita juga harus menyesuaikan diri dengan orang-orang baru di luar sana, dengan berbagai jenis orang di luar sana. Nggak semuanya memiliki pola pikir yang sama dengan kita ya Bang ya. Seperti itu. Betul. Kira-kira. Nah itu challenge menariknya tuh Bang. Juga bisa menjadi tips nih buat teman-teman semua. Karena dalam dunia kerja, kita akan ketemu banyak berbagai jenis orang. Nah ini tipsnya gimana Bang kira-kira untuk kita bisa nyambung, masuk ke pemikiran mereka, mereka juga bisa ngerti kita bisa ngerti mereka juga. Itu gimana Bang kira-kira? Apalagi kalau kita sudah ini ya, rata-rata kan ketika kita di kuliah kita diajarkan seperti ini. Tapi belum tentu di teman-teman di fakultas lain diajarkan seperti itu. Nah, ini akan berpengaruh di pola pikir dari masing-masing ketika dalam teamwork. Itu bagaimana Bang kira-kira cara cope up-nya Bang? Yang pasti jangan pernah second guess other people gitu. Masih mendingan kita ngomong bahwa ini yang saya ngerti, terus apa yang kamu ngerti. Makanya kita mesti ngobrol. Jangan pernah menganggap bahwa dia ngerti gitu. Karena kadang, terutama waktu itu pas yang saya di Sampurna, kadang sama orang business development atau orang finance, mereka pikir mereka ngerti semua. Padahal ternyata enggak. Kalau saya sih sadar bahwa saya nggak ngerti semua. Jadi mendingan saya belajar dulu, ini apa transaksinya, terus gimana caranya untuk kasih beberapa opsi, atau paling nggak udah hampir final, baru ntar saya ngobrol sama mereka. Gitu. Karena ya menurut saya kadang mereka suka, sebagai orang finance atau orang BD, suka mikir, apa sih orang legal, ngerti apa lu tentang transaksi ini gitu. Itu yang membuat saya akhirnya, ya udah kalau gitu gue belajar dulu. Kalau misalnya malam, kalau misalnya mereka pulang jam 5 gitu, gue di kantor dulu, gue belajar dulu transaksinya, gue coba gambar. Karena buat saya pribadi, saya tuh orangnya visual kadang nggak cuma bisa nulis, saya mesti gambar gitu. Untuk satu struktur segala macam, itu kadang saya mesti nulis, mesti gambar segala macam, ini mana pihak-pihaknya segala macam, supaya gampang dihafalin di otak. Saya ngapalinnya gambarnya gitu. Jadi pada saat besoknya mau meeting sama orang finance atau orang BD, saya udah ngerti bahwa kayak gini ya yang kemarin kalian omongin. Dan ya mereka bilang, ya lu ngerti juga. Iya ngerti lah, mesti kan karena akhirnya saya belajar juga gimana cara transaksi tersebut gitu. Itu sama. Jangan pernah second guess orang gitu. Terus yang kedua, harus mau belajar lebih dibanding yang lain. Kenapa? Karena ya kita kadang pola pikirnya hanya legal. Itu yang menjadi di pola pikirnya mereka kadang orang legal itu ruwet. Gitu. Karena biasanya bilangnya enggak dulu.
Itu yang saya coba rubah pola pikirnya. Saya mesti bilang iya atau bisa dulu. Ya, Bang Nongki, Caranya gimana? Itu yang saya pikirin nanti gimana. Jadi ya, jangan sampai kita menjadi roadblock buat si orang BD ataupun orang finance gitu. Karena mereka bilang kalau misalnya gue mesti involve dari awal, kadang lu bilangnya enggak mulu. Terus saya bilang enggak, itu mungkin orang legal yang lain. Kalau saya sih enggak. Saya ngeliat dulu. Dan menurut saya semua transaksi pasti bisa dijalanin. Kadang memang ada resikonya segala macam. Nah, itu tugas saya untuk memberikan assessment terhadap resiko tersebut. Itu deh, Pak. Jadi benar-benar jangan pernah second guess orang, terus jangan juga berani untuk speak up sih sebenarnya. Jangan kadang mereka nunggu kita untuk ngomong, jangan tunggu. Jadi kan kita langsung dominate pembicaraan aja sebenarnya. Nggak apa-apa. Sebenarnya salah satu kata kunci juga ini sih, Bang. Nyali juga. Harus ini bisa bersikapnya karena dalam berbagai aspek ya, ketika kita bahan ya udah, kita nggak akan pernah bisa menyampaikan isi pikiran kita. Kemungkinan besar isi pikiran kita itu benar, kemungkinan besar isi pikiran kita itu bisa menyelamatkan banyak hal, kemungkinan besar pikiran kita itu justru bisa yang dianggapnya kecil itu bisa berdampak besar bagi institusi kita berada. Bang Nongki, kita juga bisa mengontrol diri kita dulu, Bang, sebenarnya. Sebelum kita bisa mencoba untuk mengutarakan pendapat kita. Sebelum kita bisa mencoba untuk mengerti isi pikiran orang lain. Kitanya dulu. Jadi pada akhirnya. Di kitanya bagaimana kita sudah mengerti, kita juga tahu apa yang kita nggak tahu, kita tahu apa yang kita resahkan, kita tahu apa yang kita pikirkan saat itu, maka dengan sendirinya kita bisa coba kontrol orang lain. Kita bisa mengerti orang lain. Seperti itu ya, Bang, ya, kira-kira. Sama satu lagi sih, mengerti dulu. Jangan pernah takut salah. Kadang orang pikir, kalau gue ngomong ntar gue salah lagi, gitu. Kadang itu pola pikiran, terutama misalnya yang muda-muda gitu. Ngomong aja, ya, tapi kan belum ngomong, sebisa mungkin belajar dulu lah. Gitu, kan. Baik-baik lah. Tapi jangan pernah takut salah, gitu. Speak up, apapun yang ada di otak lu, ya lu ngomongin aja sih sebenarnya, gitu. Tapi ya, misalnya lu juga mesti matang, gitu. Nah, itu yang kenapa tadi gue bilang sebelumnya adalah, biasanya gue stay up late untuk belajar dulu tentang transaksi tersebut. Jadi pada saat besoknya meeting, paling nggak saya udah ngerti apa yang mesti saya omongin gitu. Benar sih, Bang. Sebenarnya orang-orang, terutama ya para generasi baru lulus, teman-teman itu adalah overthinking, Bang. Takut ini, takut itu. Ya memang lah, itu teman-teman semua. Jadi ya nggak apa-apa kita untuk speak up. Tapi speak up-nya juga dengan dasar, dengan knowledge, dengan logika. Itu ya, Bang Nongki ya, kira-kira. Ya. Nah, oke. Ini kita udah mengupas nih, Bang, dari segi Abang ketika di Sampurna. Kemudian, sebenarnya panjang banget ya kalau bisa dikupas, masih banyak banget ini. Bahkan nggak ada yang nanya nih, tapi kita harus kupas dulu nih habis supaya teman-teman bisa mendapatkan insight semaksimal mungkin dari Bang Nongki pada sore hari ini. Nah, kemudian setelah itu selesai dari Sampurna, Digital Council juga ini ya, Bang, ya, tentang bisnis keluarga ya, Bang, ya, Imperium. Ya. Jadi pas di Sampurna itu benar-benar, yaitu mungkin balik lagi, kadang satu transaksi bisa dijalankan pada saat bersamaan. Tiba-tiba makanya bisa dilempar 2 proposal, 3 proposal, terus oke, ya kita mesti jalanin transaksi ini, kita mesti beli ini perusahaan juga. Ya udah, mau nggak mau, kadang jalan satu transaksi pada saat yang bersamaan bisa 2 atau 3. Nah, terus akhirnya apakah ini nanti semuanya ditaruh di dalam satu holding atau enggak, itu masalah nanti. Yang penting jalan dulu aja gitu. Nah, pada saat udah semua jadi, baru ntar tuh akhirnya kita ngobrol lagi biasanya antara saya sama orang finance segala macam. Ini kayaknya kita pas beli ngacak nih, ini asal beli dulu gitu. Karena emang kita nggak mau kehilangan momen dan juga nggak mau seandainya tiba-tiba barang yang bagus diambil sama orang lain. Jadi waktu itu benar-benar satu transaksi bisa waktu itu beli satu perusahaan cuman dalam waktu 1 bulan. Jadi benar-benar due diligence-nya secepat mungkin. Kalau enggak, soalnya kita diambil itu barang bagus diambil sama orang lain. Jadi ada kita beli dulu. Pas sudah dibeli barangnya, terus saya mikir, kayaknya kita salah nih naruh perusahaan itu di sini. Ini mesti dibenerin lagi. Nah, itu adalah proses selanjutnya. Di mana waktu itu kita diskusi lagi gimana caranya untuk ngerapin. Kenapa mesti dirapin? Ya karena balik lagi, nggak cuma ngomongin masalah legal, tapi gimana caranya membentuk satu holding company yang tax efisien. Nah, untuk bisa sampai ke situ, nggak cuma ngomong sama di Indonesia,
balik lagi, di mana saya bersyukur, saya belajar banyak sama teman-teman di Indonesia, sama teman-teman di luar negeri. Karena mesti mikir lagi nih, gimana caranya supaya bisa tax efisien, terus misalnya pakai perusahaan Indonesia, ataupun tiba-tiba ntar kita pindahin di negara yang di Singapura, atau even malah ke negara-negara yang bisa kita lakukan efisiensi dari sisi perpajakan. Itu benar-benar saya balik lagi bersyukur karena banyak diajarin sama teman-teman untuk yang urusan legal maupun tax di negara lain. Gitu. Nah, itu proses panjang tuh Devan. Jadi benar-benar beli aja. Pas sudah selesai, pas kita lagi nggak ada nilai nggak ada corporate action, nggak ada beli perusahaan, baru kita mikir gimana cara kita rapiin semua segala macam. Nah, terus bisa aja tuh sebetulnya kita kayak oke, kita mesti rapiin semuanya. Kita sibuk sendiri aja untuk rapiin struktur tersebut gitu. Nah, udah kayak gitu, terus tiba-tiba nanti bisa aja owner bilang, kayaknya ini perusahaan udah bagus, gimana caranya kita bisa IPO. Nah, balik lagi, another problem, kita bisa mikirin untuk IPO perusahaan tersebut. Atau next, kalau misalnya si owner ngerasa bahwa ini investment saya kayaknya udah bagus nih kalau misalnya dijual. Itu berarti ntar another project lagi. Gitu. Nah, mungkin juga tadi ada beberapa, pas di sesi-sesi sebelumnya ada beberapa teman yang nanyain gimana caranya sih sebenarnya supaya bisa kolaborasi antara external lawyer, law firm, sama in-house counsel. Dulu pada saat saya di grup Sampurna, saya nggak mau ada yang bandel di antara teman-teman. Jadi biasanya saya setiap tahun itu pasti saya buatin preferred list untuk law firm. Misalnya saya bilang untuk transaksi perbankan, saya cuma mau law firm yang ABC aja. Itu pun saya pilih lagi, misalnya untuk yang top tier, misalnya law firm ABC. Terus misalnya untuk second tier, misalnya DEF gitu. Itu untuk yang banking. Terus misalnya untuk transaksi yang perkebunan misalnya, saya pilihin lagi tuh untuk law firm yang tier A, misalnya ABC, terus yang second tier-nya misalnya DEF gitu. Itu memudahkan saya, yang dimana waktu itu saya jadi general counsel, mengawasi kurang lebih sekitar 8 bisnis unit. 8 bisnis unit itu dari bisnis yang beda-beda ya. Jadi total waktu itu saya running sekitar hampir mungkin 100 perusahaan. Iya, 100 perusahaan. Sampai 100 perusahaan ya. Ada 8 bisnis unit, di mana masing-masing bisnis unit kita beli perusahaan tersebut. Terus saya juga mesti rekrut orang untuk duduk sebagai head legal, atau even saya juga kadang mesti rekrut orang-orang untuk yang duduk sebagai di levelnya direktur di perusahaan tersebut. Nah, mungkin yang saya cerita ini satu yang menarik adalah pada saat saya mesti akuisisi bank. Gitu. Karena kita juga timnya kecil, itu saya mesti jungkir balik sendirian, termasuk waktu mempersiapkan untuk evidence. Jadi benar-benar saya mesti mentrain owner pada saat dimana mereka akan melakukan fit and proper. Saya mesti cariin orang yang senior untuk mentrain si owner itu, karena pasti kan pada saat fit and proper itu pasti ada banyak interview kan sebenarnya sama sisi perbankannya. Karena ownernya kadang ini adalah orang yang kalau misalnya diajarin ataupun diajak ngomong, ya karena dia sebagai salah satu dari top 10 dan juga ngerasa bahwa dia ngerti semuanya, susah kalau dari saya yang mesti ngajarin dia. Oke, saya pikir nggak mungkin saya yang mesti ngomong. Ya udah, mendingan saya cari orang yang lebih senior untuk ngajarin dia ngomong gitu. Paling nggak bahannya udah saya siapin semua, list pertanyaan saya udah ada, jawabannya apa. Cuma kalau saya yang ngomong sama si owner, nggak mungkin direken, nggak mungkin didengar. Jadi saya mesti ambil strategi, cari yang lebih senior untuk ngajarin si owner tersebut pada saat mau interview di fit and proper gitu. Jadi itulah maksudnya salah satu yang serunya di mana kalau misalnya saya mentok nggak bisa ngomong sama owner, saya mesti mikir gimana caranya supaya bisa jalan. Ya udah, cari aja yang lebih senior untuk ngomong sama si owner tersebut. Ini menarik juga Bang, ini mengenai strategi komunikasi ya Bang, ya jadinya dalam
Jadi dalam dunia ini, kita dalam dunia kerjaan kita nggak cuma harus mengandalkan satu skill, tapi beberapa skill lainnya kita juga harus kuasai ya Bang. Ya, seperti contohnya tadi itu berstrategi Bang contohnya ya, strategic communication, gimana ceritanya kita bisa mempengaruhi orang lain, tapi ada orang lain lagi Bang jatuhnya seperti itu. Ya karena memang setiap orang mungkin dari usia, dari latar belakang itu berbeda-beda cara kita menghadapi. Jadi kita harus bisa excel, kita harus bisa paham, know how to play the game. Itu ya Bang ya kira-kira itu that's how we can deal with many situations in life gitu ya Bang. Iya, itu nggak berlaku untuk pekerjaan aja. Jadi kalau misalnya kita mentok bahwa kita tahu kita nggak bisa ngomong satu hal tertentu terhadap orang tertentu, ya kita mesti mikir gimana caranya. Karena ini bisa diaplikasikan di banyak hal, nggak cuma urusan pekerjaan, gitu kan. Mungkin Devan tahu lah, misalnya apa yang biasa saya lakukan. Kalau misalnya saya tahu bahwa saya nggak bisa ngomong sama si B, saya cari titik terdekat untuk bisa ngomong sama si B-nya. Gitu. Ngomong sendiri nggak bisa, gitu. Kenal juga enggak. Tapi saya tahu bahwa saya bisa ngomong lewat C. Karena kalau misalnya saya ngomong lewat C, pasti si B-nya dengerin. Gitu. Ini apply to everything. Apply to everything ya Bang ya. Mantap. Ya, that's how we win in life dan that's how we excel in our life ya Bang jatuhnya. Ya, itu mungkin salah satu punchline-nya Bang dari sore hari ini nih Bang ya. Memang harus bisa lah kita untuk play the game, harus bisa menguasai yang namanya komunikasi. Dan itu tidak hanya berlaku di pekerjaannya Bang ya. Nah, tadi Bang Nongki juga udah cerita, bahkan sebelum saya hadir juga, tadi sudah menceritakan dari A dari sampai Z, kehidupan perjalanan karir dari Bang Nongki hingga pada akhirnya berada sebagai Chief Operating Officer dari Dentons HPRP. Ini menarik ya, sudah ceritakan dari Bang Nongki tadi. Nah, sekarang kita masuk nih Bang, ada pertanyaan-pertanyaan. Ada 2 pertanyaan juga lumayan. Cukup berat ini pertanyaannya untuk kita close sesi pada hari ini ya. Yang pertama dari Anissa yang bertanya, di bidang perbankan hal yang paling sering terjadi adalah kasus kredit macet dan hal tersebut sering dilakukan oleh para petingginya seperti dewan direksinya. Yang saya tanyakan dari sisi hukum, apakah ada yang bisa dilakukan untuk memperkuat pencegahannya? Ini memperkuat pencegahan dari segi kredit macet yang bahkan dilakukan oleh dewan direksinya. Ini mungkin maksudnya dewan direksinya membuat suatu keputusan yang mengharuskan untuk kredit mungkin ya, bukan direksinya sebagai perseorangan ya, bukan sebagai individu ya, tapi atas nama perusahaan. Nah ini mungkin dari segi advisory Bang, bagaimana cara kita memperkuat pencegahannya. Ini kita langsung juga move on juga langsung ke pertanyaan terakhir, 2 pertanyaan langsung dijawab menjadi 1. Dan kemudian untuk masa yang baru lulus tapi terbatas dalam relasi karena mungkin faktor ekonomi, latar belakang dan semacamnya. Bagaimana boleh minta saran dan masukannya untuk bisa mengikuti jejak seperti Bang Nongki atau setidaknya bisa bekerja di perusahaan atau law firm. Ini mungkin yang disampaikan relasi Bang, latar belakang. Ini berarti ada 2 pertanyaan two sides of a coin, tapi bisa mungkin dijadikan sebagai closing statement Bang. Tadi yang pertama dilakukan dari segi dewan direksi, ini dari segi advisory, pencegahannya bagaimana. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan dari seorang fresh graduate, bagaimana how to excel, bagaimana cara kita bisa masuk ke perusahaan atau law firm dengan latar belakang tersebut. Baik Bang, dipersilakan Bang Nongki. Oke, untuk pertanyaan pertama mengenai kasus kredit macet segala macam yang sering dilakukan oleh para petingginya. Nah, sebenarnya kredit macet itu kan banyak hal ya. Maksudnya kalau misalnya kita berkaca pada tahun 98, waktu itu memang adanya fluktuasi nilai tukar sehingga rata-rata perusahaan yang tadinya minjemnya dolar itu terus dolarnya melonjak segala macam. Nah, itu menjadi masalah, ya kan? Itu bisa satu. Terus kedua juga waktu itu banyak juga beberapa perusahaan karena ini dulu saya di bank, jadi biasanya ada beberapa perusahaan yang side streaming, ada minjem duitnya banyak, terus tidak digunakan untuk sebagaimana mestinya. Nah ini memang kalau misalnya dulu saya pada saat saya jadi pas di Sampurna kayak gitu, saya mesti make sure bahwa misalnya karena dulu kalau misalnya di Sampurna misalnya ada satu bisnis unit atau perusahaan yang mau minjem uang banyak, nah saya mesti turut campur kan. Nah, itu saya termasuk yang salah satu yang mesti mengontrol dalam hal penggunaan uang tersebut, ya kan? Biasanya nih unlikely lah kalau misalnya kredit macet terus disalahgunakan sama direksinya segala macam. Karena namanya uang pasti digunakan untuk usaha sebenarnya. Nah, tapi kalau yang namanya nakal sih akan selalu ada lah. Nggak mungkin nggak ada orang nakal begitu lihat banyak nih uang di dalam rekening gara-gara minjem dari bank gitu. Nah, tapi kan pasti ntar ada prosedurnya lah. Nggak mungkin sembarangan mereka beli ataupun mengambil pinjaman tersebut terus menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. Nah, memang
di dalam itu kita juga mesti melakukan pengamanan. Tergantung dari sisi mana nih kita, enggak. Nah, kalau misalnya kita di internal, kalau misalnya kalian jadi in-house, ya kita juga mesti melihat tuh, kayak misalnya lihat yang dasar, misalnya penggunaan uang untuk perusahaan segala macam, ya kan? Biasanya untuk minjem kan tetap butuh persetujuan dari direksi, komisaris, even kalau misalnya besar menjaminkan butuh dari pemegang saham. Itu yang mesti dilihat juga. Nah, pas penggunaannya, nah ini juga penting, jangan sampai nanti kalau misalnya tiba-tiba ada uang terus dipakai, terus CFO-nya nakal, manajer keuangannya nakal, terus dipakai untuk yang lain-lain. Nah, kita juga kalau misalnya kita sebagai in-house, ya kita juga mesti lihatin kayak gitu. Nggak tabu kok kita sebagai head legal untuk tahu kondisi keuangan perusahaan, gitu. Terus kedua juga bisa kita siapkan, misalnya kalau misalnya kita di law firm, kita akan make sure bahwa itu penggunaan uangnya harus proper. Misalnya kita menjadi advisor untuk satu perusahaan melakukan pinjaman. Nah, kita juga mesti bikin tuh kayak corporate approval-nya segala macam, uangnya kemana, terus akan digunakan untuk apa segala macam. Nah, karena kan nanti itu yang dilampirkan ke bank juga, misalnya minjem 1 miliar, tapi uangnya nanti akan dipakai untuk pembelian mesin. Ya, itu kita siapin semua corporate approval bahwa minjem ke bank sebesar 1 miliar, uang itu akan digunakan di corporate approval kita tulis untuk pembelian mesin-mesin. Nah, itu tugasnya kita sebagai head legal ataupun sebagai lawyer dari dua sisi itu. Terus untuk menjawab pertanyaan kedua, faktor ekonomi. Boleh Bang, ini bisa langsung jadikan sebagai closing statement juga boleh nih Bang. Oh, karena okay. Ini bisa sum up nih Bang, karena ini how to start the career Bang, ini bisa istilahnya. Ya. Sebenarnya sih rajin-rajin nyari aja sih sebenarnya. Kayak misalnya contoh Ilmi FHUI kemarin itu juga ada beberapa lowongan yang disebarluaskan kepada para alumninya ataupun yang muda-muda, atau misalnya ikut event-event kayak gini. Kenapa? Karena ada kesempatan magang. Sayang kalau misalnya nggak diambil seperti itu. Nah, tapi in order for you to excel, ya lo mesti aktif lah, lo mesti benar-benar nanya lah segala macam, atau misalnya ada di semua kelas harus diikutin gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya gimana caranya tadi lulus kuliah ada keterbatasan dana, sama buat saya juga dulu. Saya dulu lulus kuliah pengen banget sebenarnya ikut S2 ke Belanda segala macam untuk Amerika. Tapi bapak saya juga pegawai negeri gitu. Jadi akhirnya saya mendingan belajar yang lain, di mana saya ngambil manajemen training dari Bank Niaga tersebut. Gitu. Jadi coba aja semuanya, jangan pernah maaf ya, saya lagi di restoran. Yes, jadi jangan pernah menyerah, cari semua jalan. Karena saya yakin banyak kok gitu, banyak banget potensi. Kalau misalnya emang nggak ada pekerjaan misalnya di law firm, nggak dapat pekerjaan in-house, pikir langsung apa yang bisa saya kerjakan untuk cari uang sendiri. Karena banyak kok sekarang beberapa lulusan fakultas hukum yang nggak kerja di bidangnya. Mereka akan selalu bisa excel. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah berhenti untuk berusaha. Apapun itu, jalanin aja. Kalau ngerasa mentok, pasti ada sisi kanan atau sisi kiri di mana kita masih bisa tetap maju. Gitu. Dan kalau misalnya benar-benar mentok, jangan malu untuk mundur dikit. Karena dengan cara kita mundur dikit, kita make sure bahwa di kanan kiri itu ada jalan. Cuma kalau misalnya dari tembok, kita hajar terus, ya nggak akan kemana-mana. Mundur dikit, lihat kanan kiri, cari potensi yang ada. Terus kalau misalnya relasi terbatas, cari. Karena saya yakin banyak banget sebenarnya potensi di luar sana yang bisa kita raih. Itu aja, Devan. Oke, baik. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Tadi harapannya sudah terjawab dengan dari Bang Nongki ya, Bang ya. Bang Nongki, mungkin selain tadi disampaikan, apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Bang, kepada teman-teman semuanya, Bang, untuk closing hari ini? Ini sebagai closing statement saya adalah jangan pernah berhenti berusaha. Terus selalu berdoa. Perbanyak teman. Aktif di segala hal. Itu penting. Karena dengan cara kita aktif di segala hal, pasti orang akan melihat kita. Oh, ini anak oke juga nih misalnya kerjaan. Mungkin akhirnya kita nggak dikasih kerjaan legal, tapi orang mau ngasih kerjaan kita untuk hal yang lain. Mungkin itu aja deh, Pak.
Baik, Bang Noki. Terima kasih, Bang Noki, sudah disampaikan dengan baik ya untuk cerita dari A sampai Z kehidupan dari Bang Noki. Oke, harapannya buat teman-teman semua ini mendapatkan arah lebih jelas ya, Bang, kepada bagaimana setelah lulus dari Fakultas Hukum atau mungkin dari fakultas manapun, kalau teman-teman misalkan dari Fakultas Hukum, itu untuk kemana dan bagaimana setelah mereka lulus. Nah, oke. Mungkin kalau saya bisa simpulkan ya, Bang. Ini mungkin bisa pertama tadi mengenai jenjang karir, ini tidak ada jenjang karir yang dianggap paling benar. Dia ada jenjang karir yang dianggap itu yang paling tepat. Enggak. Teman-teman semua jalanin dan jangan pernah menyesal dengan jalan karir yang kalian sudah tempuh. Pasti semuanya akan ada jalan terbaiknya dari situ. Kemudian saya juga bisa pelajari tadi dari Bang Rongki itu untuk keluarlah dari zona nyaman, challenge terus diri kita. Karena kalau kita terus berada dalam zona nyaman, kita berada dalam zona itu saja, kita tidak akan berkembang. Kemudian belajarlah juga dengan yang namanya komunikasi strategis. Tidak hanya untuk dalam dunia pekerjaan, tapi juga akan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian belajarlah berinteraksi dengan berbagai pihak, dengan banyak orang di luar sana yang mungkin mereka sifatnya berbeda-beda. Ini untuk jalan hidupnya. Kemudian yang terakhir tadi, jangan pernah takut untuk salah, tapi selama kita juga pelajari terlebih dahulu. Baik, Bang Nongki ini sudah disampaikan dengan sangat baik ya mengenai ini meet and greet ya sebenarnya, jadi sharing kehidupan dari Bang Nongki A sampai Z. Baik teman-teman, ya harapannya sih teman-teman bisa mendapatkan intisarinya ya. Nah, dari jalan hidup Bang Nongki ini, mungkin teman-teman semua jangan nggak langsung copy paste kehidupan Bang Nongki, karena teman-teman semua itu punya variabelnya masing-masing, punya kehidupannya masing-masing, punya variabel menentukan di sekitarnya masing-masing. Yang pada intinya adalah dari hari ini adalah ambil sari-sari terbaiknya, ambil sari-sari terbaik dari kehidupan menjalani karir dari Bang Nongki ya selama ini. Kemudian terapkan kepada jalan hidup kita saat ini dalam menempuh karir kita. Baik, Bang Nongki, terima kasih banyak atas seluruh insight-nya Bang ya untuk sore hari ini di acara Meet and Greet jatuhnya ya di Legal Expo dan juga Universitas Indonesia. Selamat juga untuk angkatan 1991 yang sudah 3 dekade ya Bang ya untuk ini di saat ini angkatan 91 dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Baik, Bang Nongki, kiranya untuk sesi pada hari ini kita tutup ya. Oke, baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semua. Thank you semua. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Devan dan Bapak Nongki atas partisipasinya. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas saat ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut meramaikan acara ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih semua.